Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita belajar lewat satu topik yang saya beri judul empat hal ini menyebabkan kamu sakit. Bapak Ibu, setiap orang itu bisa saja sakit. Penyebabnya ada empat hal yang saya pelajari di dalam Alkitab. Mari persiapkan Alkitab Bapak Ibu, buka Matius 9 ayat 32 sampai dengan 34. Persiapkan alat tulisnya sekaligus. Kita akan baca Matius 9 ayat 32 sampai dengan 34. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan orang bisa sakit? Alkitab menjelaskan yang pertama. Setelah orang buta tadi disembuhkan, orang buta ini keluar dengan sukacita serta memuliakan nama Tuhan Yesus. Kemudian dibawa juga seorang bisu. Orang ini dulunya bisa berkata-kata, tapi mendadak dia sakit, jadi bisu. Ternyata kerasukan setan. Nah, Bapak Ibu, dibawanyalah orang tersebut dan oleh Tuhan Yesus disembuhkan. Dan orang bisu ini kemudian setelah iblis setan yang merasuk dia keluar dari tubuhnya, orang ini bisa berkata-kata dan membuat orang-orang Israel itu takjub oleh karena Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, yang seperti ini belum pernah dilihat oleh orang Israel. Bapak Ibu, yang pertama, berarti orang bisa sakit oleh karena diganggu oleh iblis setan. Ya, orang bisa sakit karena diganggu oleh iblis setan. Tentunya Anda bertanya, bagaimana Pak Roni? Saya orang Kristen. Bisa enggak saya sakit karena iblis setan? Jawab saya sederhana sekali. Anda Kristen dengan kualitas yang seperti apa? Kasih sayangmu kepada Kristus. Sehingga Kristus Yesus Tuhan kita juga mengasihi, menyayangi Anda sebagai orang yang sangat mengasihi Dia. Kadar kasih kita, kadar kualitas iman kita menentukan siapa kita di hati Tuhan. Sehingga lewat apa yang Anda lakukan, kesetiaanmu di dalam hidup melakukan firman Tuhan, iblis setan jadi tahu siapa Anda, siapa saya. Sama seperti di dalam bacaan Kisah Rasul pasal 19, di situ ada judul bacaan anak-anak sekewa. Bapak Ibu bisa baca bagaimana iblis setan itu mengenali orang-orang yang sedang mengusir setan yang merasuk kepada seseorang, dan iblis setannya berkata, Yesus aku kenal, kami kenal. Paulus kami tahu, tetapi kamu, siapa kamu? Artinya iblis setan mengenal Anda dan saya. Terlebih ketika kita
menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam hidup kita sehari-hari, iblis setan tahu kita adalah anak Allah dan pasti iblis setan tidak berani mengganggu kehidupan Anda bersama saya. Bapak Ibu, kemudian kita melihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 14. Yohanes pasal 5 ayat 14. Pernah Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit lumpuh, ya. Sakit lumpuh di kolam Bethesda. Orang ini sudah 38 tahun lumpuh, kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus ketemu dengan orang yang sudah disembuhkan di bait Allah. Ini firman-Nya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Poin yang kedua, sakit bisa terjadi akibat dosa manusia. Sama seperti orang lumpuh yang sudah disembuhkan, diberilah nasihat oleh Tuhan Yesus ketika ketemu di bait Allah, kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak akan terjadi yang lebih buruk di dalam kehidupanmu. Nah, inilah Bapak Ibu, pentingnya Anda dan saya tetap melakukan kebaikan dan kebenaran seperti firman Tuhan Yesus yang kau dengar, yang kau pahami, dan kau lakukan. Supaya apa? Tidak ada sakit penyakit. Oleh karena itu, tidak salah jika Rasul Paulus mengajar kepada saudara dan saya agar supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Berarti sekaligus ini menepis ajaran yang berkata, Tuhan mencintai saudara, Tuhan menyelamatkan saudara, memberkati, mengkaruniai dengan keselamatan. Sekali keselamatan diberikan, tidak akan ditarik kembali. Sehingga Anda berbuat dosa apapun, engkau tetap diselamatkan. Itu salah. Itu salah. Sebab ketika Anda dan saya melakukan perbuatan dosa saja, sakit penyakit bisa datang. Yang ketiga, orang bisa sakit karena kesalahan kita di dalam pola hidup atau mungkin pola makan. Kita kurang berhati-hati, kita kurang waspada, kita kurang bijak. Dengan usia yang semakin meningkat, harusnya kita harus segera menyesuaikan diri dengan pola hidup dan pola makan kita tidak boleh sama seperti di zaman kita di usia muda dahulu. Sehingga mulailah sakit penyakit itu bisa datang. Contoh sederhana aja, kita seringkali sudah dikasih tahu, ya, jangan buru-buru pulang dulu. Kalau buat Anda yang biasa naik motor, karena apa? Ingin perjalanannya lancar, tidak macet, suka naik motor walaupun punya mobil. Gerimis, sudah dikasih tahu, jangan pulang dulu masih gerimis. Tetapi apa? Suka nekat. Akibatnya apa? Bisa flu, bisa pusing, bisa batuk, bisa pilek. Itu sebab apa? Kesalahan manusia. Dan yang terakhir, sakit penyakit bisa menghinggapi siapapun ketika kita memasuki usia tua kita masing-masing.
Wajar di usia tua, organ-organ tubuh kita mulai aus, mulai rusak, mulai menurun fungsinya. Sehingga banyak kita menderita sakit karena tua. Yang dulunya tidak pernah muncul penyakit tekanan darah tinggi, yang tidak pernah ada gula, yang tidak pernah ada jantung, yang tidak pernah ada kolesterol. Mulai mungkin satu demi satu itu keluar. Bapak Ibu, syukuri apapun yang terjadi. Sebab setiap orang yang dilahirkan telah diberikan takdir oleh Tuhan, yaitu cerita hidup masing-masing. Dan yakini semuanya adalah yang terbaik yang Tuhan Yesus sediakan buat Anda dan saya. Kita tidak tahu masa depan kita, tetapi berbuat bijak, berbuat benar, tetap wajib kita lakukan. Walaupun semuanya sudah digariskan oleh Tuhan, tetapi menjadi anak-anak Tuhan, bertindak benar, bertindak seperti yang difirmankan, tetap menjadi kewajiban kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika sekiranya video ini menjadi berkat buat Anda semuanya, minta tolong share kepada keluarga, saudara, sahabat, agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Seperti hari ini, Anda diberkati Tuhan bersama saya ketika kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Dia, Tuhan Yesus, sudah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin.